lillahi alladzi tasaqawna li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini bersama-sama kita duduk beribadah di sini, yaitu kita tadi baca roti Maulid Al-Habsyi di Kernasib. Kita hadiahkan pahala kepada guru kita. Mudah-mudahan dengan berkah guru kita semua diampuni Allah dan dosa kita, kabul kita semua kita di dunia dan akhirat, nanti beriman husnul khotimah. Malam hari ini kita bersama mendengarkan manaqib Syekhina Al-Aliyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Bermula nasab beliau dari pihak ayahnya adalah guru abad bersepumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan setengah daripada karamah beliau diantaranya adalah nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta didoakan agar turun hujan. Kemudian dia adalah beliau keluar dari rumahnya, lalu beliau membuyang akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lambatnya. Dan adalah orang beliau lagi yang paling besar adalah yaitu istiqomah. Jadi guru sepumpul sibuk istiqomah, tetap terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan gurunya. Di sini sangat berbakti kepada kedua orang tua dan guru sini, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan beliau tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang beliau kepada umat Rasulullah, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-murid beliau yang menjadi ulama amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan adalah beliau setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan beliau di rumah beliau di Sepumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan beliau dimakamkan di komplek Turbah Al-Mahya Ar-Rawdah Sepumpul. Semoga dengan berkah manaqib ini kita yang hadir di sini seberataan, seluruh keluarga kita dan jiran tetangga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul dan para aulia dan orang salih. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita bersama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Habib Fathur Rahman Al-Idrus. Alhamdulillah berhadir. Yang di sampingnya adalah Habib Idul Haq dan para habib yang lain yang berhadir dan guru-guru agama. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan persilakan kepada Habib Fathur Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Astaghfirullahal azim bi qawlin bila amalin amma ba'du. Alhamdulillah bi taufiqin min Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang mana diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis zikir, majlis ilmu yang mana di dalamnya disebutkan zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana barusan tadi kita mendengarkan ratibul aidrus dan tahlil, zikir, maulid habsi, tahlil dan majelis ilmu. Dan berapa banyak ilmu yang kita dapatkan duduk di majelis ilmu seperti ini, sebagaimana yang barusan tadi kita mendengarkan sedikit daripada manaqib Syekhana Sahibul Haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di bulan yang mulia daripada Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab. Dikatakan keutamaan bulan Rajab itu di awal 10-nya. Kalau Sya'ban di tengah 10 sampai 20-nya. Ramadan 10 akhirnya. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Fuad Al-Aidrus. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah permudah seluruh urusan beliau min umuri dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat beliau, di tempat majelis al-ilm, majelis zikir, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah gembalakan dirimu. Maksudnya singgah, umpat, ambil manfaat di tempat tersebut. Maka para sahabat bingung mendengar hadis tersebut, taman-taman surga. Ya Rasulullah, kita ini masih di dunia, kok ada taman surga? Surga kan nanti setelah meninggal dunia. Apa kata beliau? Riyadul Jannah ya majalisul dzikir, atau fi riwayatin majalisul ilm. Taman-taman surga yang ada di dunia yaitu majelis zikir, majelisul ilm, yang mana majelis di situ disebutkan zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan hukum-hukum Allah, membahas ilmu haram yang mana halal. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di tempat seperti ini. Karena kita hadir di majelis seperti ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya menuju ke surga. Maksudnya tempat kita hadir majelis-majelis seperti ini adalah
amun bahasa kita itu apa, bahasa jalan tembusan untuk menuju surga. Amun jalan lain bercampur bahasa, paham? Amun apa amal-amal yang lain itu dipertanyakan, ini sulit. Kalau orang yang menuntut ilmu, hadir majelis, istiqomah, insya Allah itu dipermudah. Sahhalallahu, ini yang permudah Allah Ta'ala yang menyebutkan Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad yang menyambat, pasti tidak mungkin tidak terjadi. Dan kita hidup di dunia ini sudah diberi pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebutkan di dalam hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ubudu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamis fatahlik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah, memberikan pilihan kepada umat muslim, kepada umat beliau dengan 5 pilihan. Tapi jangan pilih pilihan yang kelima, kata beliau. Kata beliau, "Ubudu 'aliman", jadilah engkau orang alim. Disuruh beliau jadi orang alim. Tentu menjadi orang alim ini sulit, tidak mudah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang disebut orang alim adalah orang yang telah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya takut berbuat maksiat. Yang dinamakan alim itu sulit, tidak semudah yang kita pikirkan. Cuma hafal Quran, hafal hadis, beberapa ratus hadis bisa dikatakan alim, tidak. Seperti sahibul haul kita, beliau itu sampai mulai lahir sampai meninggal menuntut ilmunya itu, masya Allah, sampai beliau garing tetap turun mengajar, menuntut ilmu. Karena yang dinamakan alim ini sulit, tidak seperti yang cuma sekedar pakai imamah atau apa, pakai jubah bisa alim, tidak. Apabila kita tidak bisa menjadi orang alim, masih ada pilihan yang kedua. Uqdu aliman aw muta'alliman. Jadilah engkau orang alim. Apabila tidak bisa, jadi muta'allim, jadi seorang santri. Dan santri di sini adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu. Seperti masuk pondok, kada tahu lawan dunia lagi, kada begawi, kada apa, pokoknya fokus ke ilmu. Kada begawi, kada apa, fokus kada guring aja. Kada memikirkan makan, kada memikirkan guring. Ini menuntut ilmu. Sebagaimana di Tarim sana, jalsa Habib Salim. Orang Indo itu kumpul semua, apa jalsa beliau biasanya malam Sabtu atau subuh Senin. Apa kata beliau? Antum sekarang ini adalah waktunya engkau memilih hendak jadi apa pas duhanya kena. Karena waktu ikam sekarang pas menuntut ilmu, itu adalah engkau membuktikan cita-citamu. Kalau sudah tua kada mau lagi. Yang hendak menjadi orang alim sekarang, apalagi yang masih anum-anum, masuk pondok khusus sekali. Yang masuk pondok pun semuanya kada kawa jadi alim, pasti disaring. Karena saking sulitnya menjadi orang alim tadi. Paling di antara 110 ekor yang keluar. Dan menuntut ilmu ini tidak bisa santai-santai. Kita lihat sahibul haul Syekh Muhammad Zaini, bagaimana waktu halusnya. Beliau kecil susah, sambil begawi, sambil menuntut ilmunya pun jangkal. Karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung alim. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Harus belajar seberataan. Kita lahir menangis suara, kada ada bisa napa-napa. Harus belajar berataan mulai awal
sampai ke Tuhan. Ya. Karena membutuhkan waktu yang lama, proses. Karena kalau kita Tuhan langsung hendak jadinya tidak bisa. Apabila kita tidak bisa menjadi santri juga, uqdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an, masih ada pilihan yang ketiga. Kata beliau, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang mustami'. Mustami' ini maksudnya suka mendengar. Di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis ilmu, majelis zikir, hadir mendengarkan. Seperti kita, Masya Allah, dari jauh ada yang dari Batu Licin kemana hadir demi mendengar. Apabila kita sudah tuha, banyak gawian, kesibukan, itu kadang-kadang lagi memfokuskan diri untuk menuntut ilmu, maka kita ambil mustami, 4 berdengar, di mana ada guru buka majelis, di sini hadir 4 berdengar. Apalagi kita di zaman sekarang semuanya canggih, HP, bisa live streaming. Namun kita membuka HP aja mungkin berapa, ada majelis Rasulullah, ada majelis Al-Wafa, banyak di majelis-majelis di Kalimantan, di Banjar, di Batu Licin, di mana. Kalau kita sibuk, namun kada sibuk hadir. Dan apabila kita kada kawan juga, masih ada pilihan yang terakhir. Ini yang paling terakhir sudah, yaitu muhibban. Jadi pencinta. Pencinta mereka yang tadi, pencinta ulama, pencinta santri, pencinta orang penuntut ilmu, pencinta orang yang suka hadir mendengarkan ilmu di majelis-majelis. Dan pencinta di sini bukan cuma sekedar ngomong, aku cinta guru bulan ini, tidak. Harus ada bukti. Misalnya kita kadang-kala hadir 4 belajar, 4 berdengar, kadang-kala juga kita cinta, buktikan. Apabila kita memiliki harta yang berlebihan, kita bantu majelis beliau, kita bantu pondok-pondok beliau. Apabila kita ada lebihan, lain akan sedikit. Apabila kita ada juga mempunyai tenaga, siap khidmah bersama beliau. Apa yang perlu dibantu beliau, bantu aman ada waktu. Tapi sangat disayangkan umat sekarang, masyarakatnya, tapi daerah kita insya Allah tidak. Bukan jadi pencinta, malah jadi komentator. Kebanyakan jadi komentator. Apa itu katanya majelis sampai tengah malam, menutup jalan, kada sip gurunya. Itu belum sampai lagi gurunya. Itu banyak komen-komen. Tapi alhamdulillah di tempat kita kada dengar seperti itu. Semuanya muhibbin kepada ulama, muhibbin kepada pencinta ilmu. Fala takunil khamis, maka engkau jangan menjadi yang kelima, kata Nabi. Fatahlik, maka engkau akan celaka. Iya tadi yang fatahlik, pembenci, kebalikannya. Kada suka lawan ulama, kada suka lawan penuntut ilmu, kada suka lawan santri-santri. Maka mun ada orang yang kada setuju lawan gawian seperti ini, kada setuju lawan ulama-ulama, jangan diherani. Maksudnya jangan dilawan, biarkan saja. Tapi ini sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatahlik, maka akan celaka. Mau kada mau pasti celaka, karena yang menyambat ini yang menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang disebutkan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Mau tidak mau pasti celaka. Alhamdulillah di tempat kita, khususnya di daerah Tanah Bumbu, berapa banyak majelis.
kada jauh, langkah beberapa langkah ada majelis. Malam esok di sana ada majelis. Malam esok rumah sebelah ada majelis. Kadang ngaliber untuk pada dengar, untuk umpat mencari ilmu. Lawan guru-gurunya pun kada sedikit, maksudnya banyak lulusan pondok, masya Allah, kayak beliau alumni. Dan makna apa manfaat yang kita bisa ambil daripada sahib haul itu apa maknanya? Di antaranya adalah ada 3. Yang pertama, makna haul adalah kita yaitu berbakti. Makna haul yaitu berbakti kepada guru-guru yang telah meninggal. Sahibul haul berarti kita menggawi acara sidin untuk mengambil berkah kepada beliau, itu bakti lawan sidin. Dan bakti di sini ada 3, yaitu doa. Jangan pernah tinggalkan mendoakan guru kita. Kita haul di dalamnya ada doa. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, selama beliau mulai belajar dengan gurunya Imam Syafi'i, beliau itu tidak pernah meninggalkan mendoakan gurunya. Setiap 2 rakaat habis sembahyang didoakan gurunya. Karena dengan mendoakan guru ini ittisal, menyambung hubungan kita dengan sang guru. Guru kita telah meninggal, orang tua kita telah meninggal, kita sambung dengan doa. Kita doakan mereka. Dan mendoakan guru-guru kita itu, beliau tidak berhajat dengan doa kita, tetapi kita yang perlu. Kita perlu mengambil barakah beliau. Dan di antaranya selain mendoakan, yaitu apabila kita memiliki rezeki yang lebih, kita lainkan untuk hadiahkan kepada beliau. Kita buat haul beliau seperti ini. Dan apabila kita berbuat amal kebaikan, kita hadiahkan pahalanya untuk sahibul haul, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita. Sebagaimana kita tahlilan atau membaca yasin atau sejenisnya, kita niatkan hadiahnya untuk pahala kita kirim kepada beliau. Dan diantaranya yaitu jangan pernah meninggalkan silaturahmi, menyambung hubungan dengan orang-orang dekat beliau, orang dekat sahibul haul, yaitu kawan-kawan beliau, murid-muridnya. Karena apabila kita memutus hubungan dengan sang murid beliau atau orang-orang dekat beliau, maka kita terputus daripada berkahnya, terputus daripada berkah sahibul haul. Atau anak mengisi kuitannya telah meninggal dunia, itu anaknya sambung silaturahmi kepada kawan-kawan abahnya, misalnya sudah meninggal, murid-murid abahnya, apabila sesama murid jangan sampai berkelahi. Sesama murid beliau jangan sampai berkelahi. Apabila kita ada selang, itu sama saja menyakiti guru kita sendiri. Maka berkahnya itu hilang, berkah kita. Berkah belajar sama beliau hilang. Mungkin kita dapat surahnya, alim, bisa membacaan, bisa ini, tetapi berkah ilmunya kareda, manfaatnya kareda di dunia sampai ke akhirat, karena ini memutuskan hubungan dengan sang gurunya tadi. Dan acara semacam ini haul semuanya terkumpul. Ada 3 tadi, doa, rizki, melainkan kita apabila ada dapat rizki,
kita hadiahkan amal-amal kita, kita membaca maulid, membaca ratib, kita hadiahkan semua pahalanya kepada beliau. Karena disebutkan inna dzikra salihin dan dzikra rahmat, pakai bagi mujalasatihim. Ketika disebutkan cerita-cerita orang saleh itu diturunkan beberapa rahmat. Dan bagaimanakah dengan kita duduk dengan beliau? Kita menceritakan saja bagaimana ini perjuangan beliau ketika menuntut ilmu sampai Tuhannya, bagaimana itu diturunkan beberapa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita duduk bersama beliau, langsung mengambil dengan apabila guru kita atau orang-orang saleh tersebut masih hidup, kita ambil barakah bersama beliau. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Hadza minni wal afwu minkum. Terima kasih Habib Rahman. Doa Habib Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa syukru wa lakal mulku wa fadlu wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abduka riqqa wa alam tadana dzalika ahla. Ya muyassir qul asir, ya jabir qul katsir, ya sahib qul farid, ya muqawwi qul da'if, ya ma'mana qul makhif. Yassir alaina qul asir, yassir alaina qul asir, fataysir al-asr alayka yasir. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا يا الله كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحق سيدنا محمد اهرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحرق وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعنا على الصيام والقيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih pada Habib Rahman Hidayah. Alhamdulillah, bisa acara kita sudah. Terima kasih bagi seberapa yang hadir ada kebersamaan. Jadi Habib Faturnya sih dan pengajian baru.